dan tujuan saya mewawancarai Ibu Kepsek hari ini dikarenakan untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada pendidikan guru penggerak modul 3.1. Nah, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Kepsek terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Pada saat Ibu Kepsek menjadi pimpinan di SMK Negeri 1 Kauditan, pasti pernah dihadapkan situasi di mana ada dua situasi yang mungkin Ibu Kepsek susah untuk pengambilan keputusan karena dihadapkan dengan situasi yang dua-duanya benar. Nah, ketika situasi dua-dua benar, ini biasanya dikatakan dengan dilema etika. Seringkali juga ada dihadapkan dengan situasi yang ada satu salah dan satu benar. Tapi karena kita sebagai manusia ada rasa simpati dan empati kepada peserta didik, biasanya kita menentukan aturan sehingga berpihak kepada murid. Nah, biasanya ini kita sebut dengan rujukan moral. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Bu Kep, biasanya selama ini bagaimana Ibu Kepsek dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti yang saya katakan tadi? Agak sulit ya, terutama kalau ketika dilema etika itu memang kita harus berpacu pada aturan yang disepakati bersama di sekolah ini agar ke depan apapun yang kita ambil tidak menjadi dilema yang baru. Jadi kita harus katakan ada aturan yang berlaku. Walaupun kadang-kala yang sebagai seorang kepala sekolah tentu ada rasa yang katakanlah aturan yang keras atau disiplin yang keras, kadang-kadang kita ingin menghentikan saja sehingga tapi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang berlaku atau aturan yang kita sepakati bersama. Oke, baik. Jadi selain ada empati dan simpati, tetap mengacu kepada peraturan yang telah disepakati bersama. Oke Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, memang itu juga. Kita harus mengambil dengan hati keputusan ini, tapi harus berdasarkan keputusan atau kesepakatan kita bersama. Tentu kalau sama di guru kita harus mengambil betul, kita harus berdiskusi kemudian mengarahkan agar yang diambil adalah kalau kita mengambil keputusan untuk sekolah. Jadi tidak langsung mengambil keputusan, biasanya kita mendengarkan informasi dari berbagai pihak sehingga bisa mengambil keputusan yang dirasa paling tepat. Oke, baik Bu, luar biasa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentu pertama itu mengklarifikasi ya, misalnya kemudian mengambil guru tersebut yang kita akan tanyakan itu bisa terjadi, kemudian kita cari jalan atau kita cari solusi bersama-sama agar supaya keputusan ini baik. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tentu yang paling baik adalah memanggil guru tersebut atau siswa tersebut
kemudian kita lakukan pembinaan agar supaya apapun yang terjadi itu boleh karena kita dua-dua ada unsur benar, ada unsur kebenaran, jadi kita mencoba kebenarannya ketika melihat aturan. Baik, jadi tetap harus klarifikasi kepada pihak yang terkait ya, tidak mendengarkan dari satu pihak, harus mendengarkan dari dua pihak sehingga keputusan yang diambil itu memang benar-benar yang terbaik. Oke. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan permasalahan? Atau mungkin ada prosedur apa yang Ibu jalankan? Jika ada kejadian seperti itu, saya ada baiknya dengan jadi kalau kita membuat jadwal kadang-kala ada bisa lama waktunya, tengahnya agak lama. Jadi jika ada kasus seperti itu, saya baiknya langsung diselesaikan agar supaya masalah itu langsung bisa kita pecahkan. Jadi langsung diselesaikan, akan tetapi tidak mengingatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi itu tidak langsung ambil keputusan, tetap melibatkan pihak-pihak yang terkait. Tentu secepat mungkin, tapi kita harus melibatkan murid, guru, desa, agama, itu kita kalau baru tentu kita cari jalan bagaimana agar supaya bisa kita menentukan aturan yang berlaku, bagaimana penting ataupun tidak dengan Baik, luar biasa Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang dilema etika? Tentu setiap ada masalah ada minta pendapat itu minta pendapat kepada guru-guru, berupa waktu, guru-guru ketemu guru bersama, paling tidak yang terlalu sulit karena mereka dinas pendidikan untuk minta saran. Jadi semua itu kita dulu di sekolah terlalu susah untuk agak rumit karena menjaga menyalakan hati, jadi kita diminta menjelaskan dengan ini dengan informasi sampai ke bahas hasil itu yang memang terjadi hal seperti itu Baik, berarti kerjasama yang sangat luar biasa dari SMP Negeri 1 Kabupaten Bogor, di mana ada guru, wakil-wakil, komite, sampai dengan dinas pendidikan bisa bekerja sama dengan baik dalam kasus-kasus yang dilema etika ini. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu, terutama dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapatkan ini membuat saya juga harus lebih pikir bagaimana untuk mengambil keputusan agar dua belah pihak juga termasuk saya bisa mengambil keputusan ini dengan benar agar semua belah pihak yang menerima dengan lapang dada dan bisa memperbaiki kalaupun ada yang kurang, memperbaiki yang kurang dengan tidak lupa ada yang kurang. Oke, baik, jadi luar biasa ya Bu, untuk menjadi kepala sekolah ternyata tidak gampang. Dalam pengambilan keputusan juga Ibu harus benar-benar mempertimbangkan mana yang terbaik, tidak hanya kedua belah pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Ternyata untuk diri Ibu sendiri juga Ibu memperhatikan ke
dampak jangka panjang dan jangka pendek dari keputusan yang Ibu ambil. Oke baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan hari ini. Saya sangat berterima kasih atas apresiasi Ibu dan sudah sangat membantu saya dalam pemenuhan tugas ini. Semoga ke depan Ibu bisa lebih sukses, lebih bijaksana lagi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa sehat-sehat. Oke, alhamdulillah luar biasa sehat-sehat ya Bu. Ini Bu, maksud dan tujuan saya bertemu dengan Ibu hari ini dikarenakan ada tugas di pendidikan guru penggerak modul 3.1. Jadi kami sebagai calon guru penggerak akan mewawancarai beberapa kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya. Nah, terkait dengan apa yang ingin saya tanyakan hari ini yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Selama Ibu menjadi kepala sekolah pasti pernah dihadapkan dengan beberapa situasi yang mungkin Ibu susah untuk mengambil keputusan, di mana ada sesuatu yang Ibu dihadapkan dengan posisi yang dihadapkan dengan dua posisi, ada dua situasi yang dianggap benar. Nah, itu biasa kita katakan dengan dilema etika. Sedangkan rujukan moral yaitu dihadapkan dengan dua kejadian, yang satu benar, yang satu salah, akan tetapi Ibu tetap susah untuk mengambil keputusan karena ada rasa kasihan. Nah, untuk mempersingkat waktu Bu, saya masuk di pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi dalam hal ini tentang bagaimana cara mengambil keputusan, mengidentifikasi kasus. Yang pertama tentunya mengutamakan aturan yang ada di sekolah. Jadi kasus-kasus yang dialami di sekolah, jadi diutamakan aturan. Jadi sesuai dengan aturan atau yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian dari aturan yang ada tersebut yang kita sepakati bersama bisa diidentifikasi apa saja yang menjadi kasus yang akan ditanggapi oleh pihak sekolah seperti sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Dan mungkin itu agak sedikit lemah karena berkaitan dengan rujukan moral. Dalam situasi tersebut tentunya ada hal-hal yang dipandang resikonya seperti apa. Jadi walaupun mengikuti aturan yang ada yang telah disepakati, tetapi mau tidak mau kita harus memprioritaskan mana yang lebih membutuhkan atau yang prioritas utama. Oke, baik. Jadi mengacu kepada nilai dan aturan yang berlaku. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, yaitu di SD Cokro Aminoto, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam mengambil keputusan atau pengambilan keputusan terhadap kasus yang ada, yaitu pertama disesuaikan dengan aturan yang ada seperti yang disampaikan tadi. Tetapi dari aturan-aturan tersebut kita diskusikan dulu dengan pihak yayasan, karena ini sekolah adalah sekolah yayasan pendidikan Islam. Jadi dirembuk bersama dalam dengan pihak yayasan serta komite sekolah dan dewan guru. Kemudian dari hasil musyawarah atau rembukan tersebut kita bisa mengambil keputusan yang tidak melanggar etika atau moral yang ada, tetapi tidak menyepelekan aturan yang sudah ditentukan oleh pihak yayasan yang bekerjasama dengan komite dan guru-guru di sekolah. Oke, baik. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, dengan mengambil tindakan
yang tidak merugikan pihak sekolah, dan selalu mencoba untuk mengenal bagaimana dampak akhir dari tindakan yang diambil. Jadi mengacu keputusannya diambil tidak secara langsung, akan tetapi melihat apa dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Kemudian Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di mana dihadapkan pada situasi yang sama-sama benar? Iya, hal-hal yang anggap efektif dalam mengambil keputusan yang intinya di sini, karena sekolah ini beryayasan Islam, yang pertama itu dengan memperhatikan hal-hal baik dengan nilai-nilai yang tertuang dalam visi misi sekolah serta tujuan sekolah, dan tidak mengambil keputusan yang sepihak, artinya dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada aturan-aturan yang di sekolah. Oke, baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang dalam hal pengambilan keputusan ini kasus yang menjadi dilema yaitu pertama melihat, karena dari segi karakter anak dengan jumlah siswa yang kurang lebih 200-an, berarti itu ada kurang lebih 200-an karakter anak. Jadi kita melihat ada beberapa karakter anak yang dikatakan pinter atau IQ-nya di atas, tetapi dia pendiam. Kemudian anak yang dikatakan terlalu energik atau super aktif, hiperaktif, tetapi dalam hal ini anaknya bukan dikatakan nakal, tetapi ya kalaupun terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan, akan diberikan sanksi ataupun hukuman yang tidak lari dari aturan yang ada. Tapi di sini juga kita harus melihat etika dan rasa empati terhadap anak tersebut. Ada anak yang pendiam, tetapi ya di sini ada rasa kasihan juga terhadap anak yang sudah melanggar aturan-aturan etika yang lain. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Seperti dikatakan tadi, biasanya pengambilan keputusan tidak secara sepihak melibatkan yayasan atau komite. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Biasanya itu yang terjadi pasti hampir setiap hari akan terjadi kasus yang seperti itu, tetapi agar supaya tidak berkepanjangan, jadi langsung diselesaikan saat itu juga. Dan dalam hal ini setelah diselesaikan di sekolah oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah dan guru ataupun wali kelas, dan bisa saja setelah diselesaikan kita mengundang orang tua untuk mengkomunikasikan atau mendiskusikan kasus apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh anak tertentu yang mengalami kasus-kasus tersebut. Oke, jadi disesuaikan dengan permasalahan yang ada ya Bu. Jadi kalau ada kasus yang harus diselesaikan saat itu, sekolah langsung mengambil keputusan, akan tetapi diinformasikan kembali kepada pihak-pihak yang terkait. Oke, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, dalam hal ini yang mempermudah yaitu yang pertama itu aturan yang ada. Jadi dari
pihak sekolah telah menyampaikan atau menginformasikan aturan pada saat sebelum atau di saat kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini awalnya itu ada rapat dengan bersama antara yayasan dan komite sekolah serta dewan guru bersama para orang tua, sehingga dalam hal ini orang tua sudah mengetahui atau komitmen apa yang telah disepakati bersama. Oke, jadi yang membantu ini tentunya ada kolaborasi antara Ya, sekolah, kolaborasi, kerjasama. dan orang tua, di mana Iya. mengacu kepada aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian Bu, yang terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya ambil dari kesimpulan tadi untuk tentang dilema etika, yaitu pertama kita memang mengacu pada aturan, tapi yang inti di sini karena kita berhadapan dengan anak-anak manusia, jadi kita yang intinya kita harus memiliki hati nurani. Jadi di atas aturan itu ada tulisan. Jadi kita tidak boleh semena-mena dan tidak terfokus pada aturan yang ada, dan intinya sekalipun aturan itu sudah dibuat dan dilaksanakan, disepakati bersama dan dilaksanakan, tetapi intinya di sini kita memiliki hati nurani, di mana kita harus punya rasa simpati dan empati, karena kita berhadapan dengan hidup intinya sini manusia yang terlebih anak-anak hidup. Oke, baik. Dari yang saya tangkap tadi Bu, jadi pengambilan keputusan Ibu berdasarkan dengan norma dan aturan yang berlaku, akan tetapi tidak menyampingkan etika dan simpati. Iya, rasa simpati dan empati. Iya, rasa simpati dan empati terhadap anak murid. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu hari ini. Saya dapat pengalaman yang berharga mewawancarai Ibu. Ada beberapa ide-ide yang bisa saya ambil. Semoga ke depan sukses selalu dan bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.